Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu warga RT RW dan teman-teman kader PKK yang saya hormati? Senang sekali rasanya bisa bertemu dan bertukar cerita di sini. Ibu-ibu di sini ada nggak sih yang hobi banget berkomentar? Gak cuma berkomentar di media sosial ya, tapi juga komentar ke tetangga atau komentar tentang gosip. Gosip apa nih yang lagi tren sekarang? Nah, tapi masalahnya kita sudah beneran tahu belum sih kalau tren itu faktanya seperti apa? Di era digital saat ini, gadget rasanya sudah jadi bagian dari keseharian kita. Tiap menit pasti ada saja notifikasi yang masuk. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua mengobrol santai tentang sebuah kebiasaan kecil yang sering kita sepelekan melalui sebuah gerakan sederhana, yaitu baca dulu, komentar kemudian, untuk melawan budaya malas membaca di era digital saat ini. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang sering terjadi di sekitar kita. Seperti di grup-grup WhatsApp contohnya. Pasti sering banget kita melihat ada pesan yang langsung diteruskan atau di-forward begitu saja. Padahal pesan tersebut baru dibaca judulnya saja atau malah cuma dilihat gambarnya. Padahal, kebiasaan malas membaca ini bisa memicu kesalahpahaman, rasa panik, bahkan merugikan keharmonisan keluarga kita sendiri. Sayangnya, data menunjukkan bahwa kemampuan kita dalam memahami bacaan yang kompleks itu masih tergolong rendah. Banyak dari kita yang cenderung langsung mengambil kesimpulan dari cuplikan awal yang belum tentu benar. Kedua, kenapa sih kita tuh gampang banget langsung bereaksi? Nah, itu karena media sosial didesain untuk memancing emosi kita. Contohnya, seperti berita-berita tentang kesehatan anak, harga sembako yang naik, ataupun isu agama yang sengaja dibuat heboh supaya kita langsung sedih, marah, ataupun terkejut. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum menekan tombol share, informasi palsu atau hoax akan menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Dampaknya pun bukan sekedar salah paham biasa ya ibu-ibu. Dampak nyatanya bisa merembet ke masalah keuangan. Karena malas membaca syarat dan ketentuan secara lengkap, tidak sedikit dari warga di sekitar kita yang akhirnya terjebak rayuan pinjaman online atau investasi palsu yang menjanjikan keuntungan cepat. Di titik inilah prinsip baca dulu sebelum bertindak bukan lagi sekadar himbauan, tapi melainkan pelindungan nyata bagi dompet dan ketenangan keluarga kita. Lalu ada nggak sih langkah konkret yang bisa kita mulai dari lingkungan terdekat? Ada dong. Yang pertama, mulai sekarang sebelum membagikan pesan, luangkan waktu minimal 1 menit untuk membaca isinya sampai selesai. Kedua, jika infonya mencurigakan, cek dulu ke sumber resmi. Yang ketiga, kalau misalkan ragu, jangan sungkan untuk menulis di grup seperti Bapak, Ibu, info ini belum terverifikasi. Mari kita tunggu sumber resminya ya. Nah, selain itu, alangkah baiknya jika pengurus RT, RW, ataupun kader PKK bisa menyepakati norma bersama di grup-grup WhatsApp komunitas untuk saling mengingatkan agar kita tidak saling asal menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Sekian pidato dari saya untuk hari ini. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berkomitmen pada satu kebiasaan kecil ini, yaitu setiap kali menerima pesan, yuk berhenti sejenak, baca sampai tuntas, dan pastikan dulu kebenarannya. Langkah kecil ini akan menjadi benteng kokoh yang melindungi keluarga kita dari hoaks dan penipuan digital.
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.